Paparan ini membahas briefing komponen uji kompetensi nasional peserta didik keperawatan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh unsur penyelenggara memahami tugas, tanggung jawab, tata tertib, serta prosedur pelaksanaan ujian. Kesamaan pemahaman antar komponen diperlukan agar ujian berlangsung tertib, aman, objektif, dan sesuai ketentuan tim ad hoc uji kompetensi nasional. Briefing H1 diikuti koordinator CBT, pengawas lokal, IT lokal, dan admin. Kegiatan meliputi pengecekan kelengkapan serta penandatanganan fakta integritas, penjelasan tata tertib, pembagian tugas dan tanggung jawab, penjelasan prosedur kerja sejak H1 hingga hari H, serta pembagian lokasi tugas pengawas lokal. Briefing juga menekankan keamanan dan kerahasiaan soal serta strategi penanganan masalah yang mungkin terjadi selama ujian. Seluruh komponen diverifikasi tanda pengenalnya, sarana, prasarana, denah tuk, fasilitas pendukung, SDM, serta seluruh peralatan ruang ujian harus diperiksa dan dipastikan berfungsi sebelum pelaksanaan ujian. Seluruh komponen ujian wajib menunjukkan profesionalisme dan kedisiplinan. Pengawas lokal dan IT lokal harus hadir tepat waktu, mengisi daftar hadir, berpakaian rapi dan sopan, serta membawa kartu pengenal. Penggunaan kamera dan telepon genggam saat menjaga ujian dilarang. Semua petugas juga wajib mengikuti briefing yang diberikan pengawas pusat. Keberhasilan uji kompetensi nasional tidak hanya ditentukan kesiapan peserta, tetapi juga koordinasi seluruh komponen penyelenggara. Setiap unsur memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda tetapi saling berkaitan. Karena itu, koordinator CBT, pengawas lokal, IT lokal, admin, dan pengawas pusat harus bekerja sebagai satu sistem penyelenggaraan ujian. Koordinator CBT memastikan kesiapan lokasi ujian, meliputi ruang CBT, ruang karantina, workstation utama dan cadangan, konektivitas, serta kesiapan SDM. Koordinator juga melaporkan hasil konfirmasi kesiapan berdasarkan distribusi peserta, bekerja sama dengan pengawas pusat, serta menyiapkan kebutuhan administrasi, ATK, dan daftar hadir bersama pengawas pusat. Koordinator CBT bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban peserta, termasuk ketika terdapat mekanisme karantina antar sesi. Selain itu, akses ruang ujian, penyimpanan barang pribadi peserta, listrik, UPS atau genset, jaringan internet, dan keberfungsian ruang CBT harus terjamin. Keseluruhan tanggung jawab tersebut diarahkan untuk menjamin kelancaran teknis ujian. Pengawas lokal adalah dosen yang mendapat tugas resmi dari institusi asal. Pengawas harus bertanggung jawab, dapat dipercaya, mampu bekerja dalam tim, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan peserta di lokasi tugas. Pengawas wajib mengikuti briefing H1 serta memahami dasar penggunaan komputer dan akses intra-internet yang diperlukan dalam pelaksanaan CBT. Sebelum dan selama ujian, pengawas lokal mempersiapkan peserta memasuki ruang secara tertib, melakukan pemeriksaan dengan metal detektor, serta memverifikasi identitas peserta tanpa memegang kartu identitasnya. Pengawas membagikan password login, melakukan pengawasan dan absensi, serta mencatat durasi gangguan apabila terjadi kegagalan workstation sampai proses resetting login selesai. Pengawas lokal bertanggung jawab mengawasi peserta baik di ruang ujian maupun ruang karantina, serta mencegah pelanggaran peraturan. Barang pribadi peserta yang telah disimpan dalam tempat tertutup atau tersegel harus dijaga. Pada pergantian sesi, perpindahan peserta dari ruang karantina menuju ruang ujian dilakukan secara tertib melalui koordinasi dengan pengawas pusat dan penanggung jawab lokasi. Setiap pelanggaran peserta harus dilaporkan kepada pengawas pusat. Setelah ujian selesai, pengawas memastikan status ujian pada workstation, termasuk memastikan 180 soal telah dikerjakan. Kekurangan jumlah soal harus dicatat dalam berita acara. Pengawas kemudian memastikan peserta menekan ikon selesai, memeriksa folder workstation untuk mencegah pencatatan soal elektronik, dan memastikan komputer telah shutdown. Informasi teknologi lokal berasal dari tenaga pendidik atau kependidikan yang ditugaskan institusi lokasi ujian. Petugas harus bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta menguasai inventaris dan spesifikasi workstation, server, jaringan intra-internet, sistem operasi,
dan aplikasi komputer, Lokal tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan peserta dan wajib mengikuti briefing H1. Informasi teknologi lokal bekerja sama dengan pengawas pusat, koordinator CBT, dan operator TI pusat dalam mempersiapkan workstation, server, dan aplikasi. Petugas menyiapkan daftar inventaris dan spesifikasi perangkat, menyediakan workstation beserta cadangannya, melakukan instalasi maupun uninstall aplikasi CBT, serta mengganti workstation yang mengalami gangguan dengan perangkat cadangan yang telah disiapkan. Informasi teknologi lokal harus mengamankan workstation dari akses internet yang tidak diperbolehkan, spam, dan virus, termasuk mengamankan port USB, LAN, serta akses lainnya. Ruang laboratorium komputer juga harus diamankan sejak persiapan hingga ujian dimulai. Setelah CBT selesai, setiap folder pada workstation diperiksa untuk mendeteksi kemungkinan adanya pencatatan soal secara elektronik. Petugas admin ditunjuk koordinator CBT atau institusi penyedia lokasi ujian. Admin mendukung kelengkapan administrasi seperti fotokopi daftar hadir dan dokumen peserta maupun komponen ujian, membantu penyediaan konsumsi sejak H1 hingga hari H, mempersiapkan ruang dan denah, serta menjaga ruang komponen ujian dan ruang ujian tetap bersih dan tertata. Hari pelaksanaan merupakan tahap implementasi seluruh persiapan yang telah dilakukan sejak H1. Pada tahap ini, setiap komponen harus menjalankan perannya sesuai prosedur, waktu, dan kewenangan masing-masing. Koordinasi, komunikasi, kedisiplinan, keamanan, serta kepatuhan terhadap prosedur menjadi kunci agar pelaksanaan uji kompetensi nasional berjalan lancar. Pengawas harus hadir di lokasi paling lambat 90 menit sebelum ujian dan langsung menuju ruang ujian untuk melakukan persiapan. Peserta mulai diatur memasuki ruang 30 menit sebelum ujian dimulai. Selanjutnya, pengawas pusat dibantu pengawas lokal mendistribusikan UPASS sesuai urutan sehingga proses login peserta dapat berlangsung tertib. Ujian hanya dimulai berdasarkan aba-aba penanggung jawab pusat. Selama ujian, informasi sisa waktu diberikan pada 60 menit, 30 menit, dan 10 menit terakhir. Peserta yang selesai pada 10 menit terakhir tidak diperkenankan meninggalkan ruangan. Apabila terdapat pertanyaan atau keberatan mengenai soal, pengawas pusat hanya mencatatnya dalam berita acara. Pada 10 menit terakhir, seluruh pengawas lokal harus sudah berada pada posisi masing-masing. Tepat ketika waktu ujian habis, pengawas pusat memberikan aba-aba berhenti dan seluruh workstation di lockout. Peserta sesi pagi kemudian diarahkan menuju ruang karantina. Sedangkan peserta sesi sore dapat langsung meninggalkan lokasi sesuai prosedur yang berlaku. Pemberian informasi waktu dilakukan secara terstandar agar seluruh peserta memperoleh informasi yang sama. Pengawas memberikan pemberitahuan ketika waktu tersisa 60 menit, 30 menit, dan 10 menit, kemudian memberikan aba-aba ketika ujian selesai. Prosedur ini penting untuk menjaga keseragaman, keadilan, dan ketertiban pelaksanaan ujian pada seluruh peserta. Demikian briefing komponen uji kompetensi nasional peserta didik keperawatan. Seluruh petugas diharapkan memahami peran masing-masing dan menjalankan tugas secara profesional, disiplin, objektif, serta berintegritas. Koordinasi yang baik dan kepatuhan terhadap seluruh prosedur merupakan fondasi untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, ketertiban, dan kredibilitas pelaksanaan uji kompetensi nasional.